Shalom teman-teman, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, pada video ini teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa aturan atau nilai-nilai dalam ilmu psikologi. Karena apa teman-teman? Karena ilmu psikologi juga mempunyai aturan yang dinamakan kode etik. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa pengertian kode etik itu apa sih? Atau apa sih kode etik itu? Dan mengapa kita harus mempelajari kode etik? Untuk itu teman-teman harus menonton video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, pengertian kode etik adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai seorang psikolog atau ilmu psikologi di Indonesia. Kode etik memiliki banyak bab dan banyak pasal sebagai nilai-nilai atau peraturan bagi seorang psikolog atau ilmu psikologi untuk diterapkan apabila mereka melakukan layanan konsultasi dan sebagainya. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa bab dan pasal dalam video ini bagi teman-teman, sehingga teman-teman dapat mengetahui pasal-pasal tersebut. Bab dan pasal yang saya ambil dari kode etik untuk dibahas pada video ini, yaitu pada bab 1 pasal 1 dan bab 3 pasal 11. Kita masuk pada bab 1 pasal 1. Pasal 1 memiliki 4 bagian yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, kode etik psikologi. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal video, yaitu kode etik psikologi mempunyai nilai-nilai atau peraturan yang harus dilaksanakan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang kedua yaitu tentang psikologi itu sendiri. Psikologi itu adalah perilaku yang berfokus pada proses mental yang melatar belakangi penerapan kehidupan manusia. Ada dua ahli dalam psikologi, yaitu yang pertama berkaitan dengan praktik psikologi dan ilmuwan psikologi, termasuk ilmu murni atau terapan. Orang yang latar belakangnya pendidikan sarjana psikologi, lulusan program pendidikan tinggi psikologi S1 dan S2 dan magister psikologi atau profesi psikologi, jika melakukan praktek klinis maupun psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan S1, S2, S3 dalam bidang psikologi. Mereka diberikan wewenang untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, dan supervisi dalam pelatihan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Ilmu psikologi ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok ilmu murni atau sains dan kedua terapan. Kita masuk pada babnya yang ketiga, pasal 11, yaitu pada bab 3 membahas mengenai kompetensi, dan pada pasalnya ke-11 yaitu tentang masalah dan konflik personal. Nah teman-teman, pada pasal 11 ini terdapat dua poin yang akan saya bahas, yaitu poin yang pertama tentang seorang psikolog harus menahan diri untuk tidak memberikan pelayanan konsultasi apabila psikolog atau ilmuwan psikologi tahu bahwa mereka mempunyai masalah. Artinya, mereka harus tahu dan sadar bahwa mereka sedang mengalami masalah, dan masalah yang mereka alami itu bisa mempengaruhi efektivitas kerja mereka, sehingga membuat mereka tidak fokus dan akhirnya menimbulkan masalah dan juga bisa menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan tersebut. Untuk itu, para psikolog atau ilmuwan psikologi harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang dia alami sebelum dia melakukan pekerjaannya sebagai konsultasi, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh konsultasi tersebut. Karena apabila mereka melakukan kesalahan yang merugikan pengguna layanan
mereka sudah dinyatakan telah melanggar kode etik dari psikologi tersebut. Poin yang kedua yaitu tentang kewaspadaan seorang psikolog dan ilmuwan psikologi. Dalam poinnya yang kedua ini menegaskan kepada para psikolog atau ilmuwan psikologi untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda adanya konflik pribadi antar psikolog, ilmuwan psikologi, dan pengguna layanan. Jika hal ini terjadi, maka para psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mencari bantuan atau mereka secara profesional menjalankan tugasnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Para psikolog dan ilmuwan psikologi juga bisa membatasi atau menghentikan pelayanan jika mereka merasa bahwa konsultasi yang mereka berikan tidak memberikan dampak atau perubahan, sehingga mereka perlu lebih waspada untuk melakukan pelayanan konsultasi. Dan ada muncul pertanyaan, mengapa kode etik itu penting? Kita bisa lihat dari penjelasan tadi bahwa kode etik itu sangatlah penting untuk kita pelajari, karena dengan mempelajari kode etik kita bisa tahu nilai-nilai atau aturan-aturan yang menjadi pegangan dalam ilmu psikologi, sehingga para psikolog dan ilmu psikologi dapat memahami batasan-batasan atau aturan-aturan dalam melakukan pelayanan konsultasi. Jadi, kode etik diadakan sebagai sarana kontrol sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi serta melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian dalam ilmu psikologi. Dan berikut, apa sih manfaat yang kita dapat dari belajar kode etik psikologi? Manfaat mempelajari kode etik psikologi. Kode etik merupakan perlindungan dari nilai-nilai yang diterapkan. Kode etik bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan perlindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktik layanan psikologi. Dan juga manfaat yang didapat dari mempelajari kode etik psikologi adalah untuk menjabarkan pedoman perilaku yang cukup jelas bagi psikologi atau ilmuwan psikologi, sehingga hal ini memudahkan kinerja dari psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memahami dan menaati kode etik psikologi di Indonesia. Adalah kewajiban dari ilmu psikologi bagi para psikolog dan ilmuwan psikologi tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai kode etik psikologi dalam ilmu psikologi bagi teman-teman. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bagi teman-teman dapat memahami dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.